Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Ismi Nur Azizah dengan NIM 12321000042 dari kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah AI for Education dengan dosen pengampu Bapak Mustaqim MPD. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan arti artificial intelligence, berikan 3 contoh aplikasi AI saat ini, dan jelaskan cara kerjanya. Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami bahasa alami, mengenali pola, dan mengambil keputusan. AI dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk AI yang lemah, narrow AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, dan AI yang kuat, general AI, yang memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari berbagai konteks mirip dengan manusia. 3 contoh aplikasi AI saat ini dan cara kerjanya. Yang pertama ada sistem rekomendasi. Contoh aplikasinya seperti Netflix, Spotify, Amazon, dan sebagainya. Cara kerja sistem ini menganalisis data perilaku pengguna seperti riwayat penelusuran dan pembelian untuk memberikan rekomendasi produk, film, atau musik. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk memahami preferensi pengguna dan merayakan konten yang relevan. Yang kedua ada asisten virtual. Contohnya seperti Siri, Google Assistant, dan Amazon Alexa. Cara kerja asisten virtual menggunakan NLP untuk memahami perintah suara pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Mereka dapat melakukan tugas seperti mengatur pengingat, menjawab pertanyaan, atau mengontrol perangkat pintar di rumah. Yang ketiga ada mobil otonom. Contohnya Tesla Autopilot dan Waymo. Cara kerja mobil otonom menggunakan kombinasi sensor seperti lidar dan kamera untuk mengumpulkan data tentang lingkungan sekitarnya. Algoritma AI menganalisis data ini untuk membuat keputusan mengemudi secara real time, seperti berbelok, mempercepat, atau memperlambat. AI memiliki beragam aplikasi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi dengan perangkat hingga pengambilan keputusan dalam bisnis, upaya kesehatan, dan transportasi. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Sistem AI dan sistem komputer konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka memproses informasi dan menyelesaikan tugas. Yang pertama, pendekatan pemrosesan. Sistem komputer konvensional menggunakan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan tugas. Sistem ini mengikuti instruksi yang spesifik dan tidak dapat beradaptasi dengan situasi baru tanpa pemrograman ulang. Sedangkan sistem AI mampu belajar dari data pengalaman. AI menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin, machine learning, untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data yang ada. Yang kedua, kemampuan adaptasi. Sistem komputer konvensional tidak dapat beradaptasi atau belajar dari pengalaman. Jika ada perubahan dalam lingkungan atau data, sistem ini perlu diperbarui secara manual. Sedangkan sistem AI dapat beradaptasi dengan perubahan dan belajar dari data baru. AI dapat meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan terus-menerus memproses informasi baru. Yang ketiga, pengolahan data. Sistem komputer konvensional lebih fokus pada pengolahan data terstruktur dan menjalankan fungsi tertentu dengan efisiensi tinggi, sedangkan sistem AI dapat mengolah data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mampu memahami konteks dan nuansa dari data tersebut, seperti dalam pengolahan bahasa alami (NLP). Yang keempat, tugas yang dapat diselesaikan. Sistem komputer konvensional cocok untuk tugas-tugas yang bersifat rutin dan teridentifikasi dengan jelas, seperti pengolahan angka, mengelola basis data, dan aplikasi perangkat lunak tradisional. Sedangkan sistem AI mampu menangani tugas yang lebih kompleks dan tidak teridentifikasi dengan jelas, seperti pengenalan wajah, rekomendasi produk, dan analisis sentimen. Yang kelima ada interaksi dengan pengguna. Sistem komputer konvensional interaksi biasanya terbatas pada input dan output yang jelas.
dengan sedikit atau tanpa kemampuan untuk memahami konteks pengguna. Sedangkan sistem AI dapat berinteraksi dengan pengguna secara lebih alami, misalnya melalui chatbot atau asisten virtual yang memahami bahasa manusia dan dapat memberikan respon yang relevan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan intelijen agen, serta sebutkan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Intelijen agen atau agen cerdas adalah sistem yang mampu melakukan tugas tertentu secara otomatis dengan kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Agen ini dapat beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks, serta dapat berinteraksi dengan lingkungan dan pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Agen cerdas seringkali menggunakan teknik dari kecerdasan buatan, seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan logika fuzzy. Berikut adalah 3 contoh agen cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual, contohnya Siri dalam Apple, Google Assistant, atau Amazon Alexa. Asisten virtual ini dapat memahami perintah suara pengguna dan melakukan berbagai tugas, seperti menjawab pertanyaan, mengatur pengingat, memutar musik, atau mengontrol perangkat pintar di rumah. Mereka belajar dari interaksi pengguna untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respon. Yang kedua, ada sistem rekomendasi, contohnya Netflix atau Spotify. Sistem rekomendasi ini menggunakan algoritma untuk menganalisis perilaku dan pengguna dan preferensi mereka, kemudian memberikan saran konten yang mungkin mereka sukai, seperti film, acara TV, atau lagu. Sistem ini belajar dari data yang dikumpulkan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi di masa depan. Yang ketiga ada chatbot, contohnya seperti chatbot layanan pelanggan di situs web e-commerce. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi tentang produk, dan membantu menyelesaikan masalah tanpa intervensi manusia. Mereka menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna, serta belajar dari interaksi sebelumnya untuk meningkatkan kualitas layanan. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran? Jelaskan implementasinya dalam pendidikan anak usia dini. STEAM adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik. STEAM adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari 5 bidang ilmu, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Pendekatan STEAM dalam pendidikan mengintegrasikan 5 disiplin ilmu tersebut untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan interdisipliner. Tujuan dari STEAM adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Implementasi STEAM dalam pendidikan anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan pendekatan STEAM di pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada kegiatan eksperimen sains. Anak-anak dapat melakukan eksperimen sederhana seperti mengamati pertumbuhan tanaman, mencampurkan bahan untuk membuat slime, atau eksperimen dengan air dan benda untuk memahami konsep mengapung dan tenggelam. Kegiatan ini membantu anak-anak memahami prinsip-prinsip sains dasar melalui pengalaman langsung. Yang kedua, proyek teknologi. Menggunakan alat sederhana seperti tablet atau komputer. Anak-anak dapat belajar tentang teknologi dengan cara menyenangkan. Misalnya, mereka dapat menggunakan aplikasi untuk menggambar, membuat animasi, atau memprogram robot sederhana. Ini membantu mereka memahami dasar-dasar teknologi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu. Yang ketiga ada konstruksi dan rekayasa. Menggunakan bahan bangunan seperti balok, kardus, atau bahan daur ulang. Anak-anak dapat diajak untuk merancang dan membangun struktur. Kegiatan ini mengajarkan konsep dasar rekayasa seperti keseimbangan, struktur, dan desain sambil mendorong kreativitas dan imajinasi mereka. Yang keempat ada kegiatan seni. Mengintegrasikan seni dalam pembelajaran STEAM sangat penting. Anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan
yang berkaitan dengan tema sains atau teknologi. Misalnya mereka bisa menggambar planet saat belajar tentang tata surya atau membuat model alat sederhana dari bahan daur ulang. Yang kelima ada matematika melalui permainan. Permainan yang melibatkan angka, bentuk, dan pola dapat membantu anak-anak memahami konsep matematika dasar. Misalnya, menggunakan permainan papan untuk menghitung langkah atau menggunakan blok untuk mengenalkan konsep pengukuran dan geometri. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Dengan menggabungkan semua elemen STEAM dalam proyek yang lebih besar, di mana anak-anak dapat bekerja sama untuk merencanakan, mendesain, dan menyelesaikan suatu proyek. Misalnya, mereka dapat merancang taman di sekolah, menjelaskan ulang tentang hewan, atau menciptakan alat musik dari bahan daur ulang. Dengan menerapkan pendekatan STEAM, pendidikan anak usia dini dapat menjadi lebih menarik dan relevan. Membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, pendekatan ini juga mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi yang sangat penting dalam tahap perkembangan awal anak. Dengan menerapkan pendekatan STEAM, pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. STEAM juga mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi yang sangat penting dalam pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Soal yang kelima, bagaimana cara agar pemanfaatan AI dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien? Jelaskan dan berikan contoh. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa cara dan contoh tentang bagaimana AI dapat diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama, ada pembelajaran yang dipersonalisasi. AI dapat menganalisis data siswa untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Platform seperti Dreambox dan Knewton menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, ada penilaian otomatis. AI dapat mengotomatis proses penilaian, di mana mengurangi beban kerja guru. Contohnya Gradiscope, memungkinkan guru untuk mengunggah tugas dan secara otomatis memberikan nilai menggunakan algoritma pembelajaran mesin, sehingga guru dapat lebih fokus pada pengajaran. Yang ketiga, ada identifikasi kesenjangan pengetahuan. AI dapat menganalisis hasil penelitian untuk mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan. Contohnya, Exashpad dari Edmentum menggunakan penilaian adaptif untuk menunjukkan kesenjangan pengetahuan dan memberikan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang keempat, bimbingan belajar virtual. AI dapat menyediakan dukungan belajar yang dipersonalisasi melalui platform bimbingan belajar. Contohnya, Squirrel AI menggunakan algoritma pembelajaran adaptif untuk memberikan latihan yang ditargetkan kepada siswa berdasarkan area di mana mereka membutuhkan bantuan. Yang kelima, umpan balik yang efisien. AI dapat memberikan umpan balik yang cepat dan objektif kepada siswa. Contohnya, Turnitin Feedback Studio menganalisis pekerjaan siswa dan memberikan umpan balik tentang tata bahasa, ejaan, dan struktur. Membantu siswa memperbaiki keterampilan menulis mereka. Yang keenam, ada otomatisasi tugas administratif. AI dapat mengotomatisasikan tugas-tugas administratif yang berulang, mengurangi beban kerja guru. Contohnya Japir, memungkinkan guru untuk mengotomatisasikan pengingat, penilaian, dan pengelolaan jadwal sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengajaran. Yang ketujuh, AI dapat membantu mempersiapkan siswa untuk ujian dengan memberikan latihan yang sesuai. Contohnya Examsoft, membantu guru membuat latihan soal yang ditargetkan berdasarkan analisis data siswa, memastikan siswa siap menghadapi ujian. Yang kedelapan, ada akses universal dan inklusif. AI dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan menyediakan akses yang lebih baik bagi semua siswa. Perangkat lunak seperti Brain dan AI Live Captioning dapat mendeskripsikan ceramah secara real-time, membantu siswa dengan gangguan pendengaran atau yang berbicara dalam berbagai bahasa. Yang kesembilan, ada pembelajaran virtual yang ditingkatkan. AI dapat meningkatkan pengalaman belajar digital dengan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi.
Contohnya Matia dari Carnegie Learning menggunakan AI untuk memberikan instruksi matematika yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ke-10 ada asisten guru virtual. AI dapat berfungsi sebagai asisten pintar untuk membantu guru dalam perencanaan dan pengajaran. Contohnya ChatGPT dapat digunakan oleh guru untuk menghasilkan ide rencana pembelajaran, menjawab pertanyaan, dan melakukan penelitian. Dengan memanfaatkan AI dalam pembelajaran, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, efisien, dan efektif, serta mengurangi beban kerja mereka. AI memiliki potensi untuk merevolusi cara kita mengajar dan belajar, menjadikan pendidikan lebih mudah diakses dan relevan bagi semua siswa. Mungkin sekian pemaparan jawaban saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.